Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat. Senang bisa jumpa kalian kembali di konten kali ini dan seperti biasa kita akan kembali membuka ruang diskusi publik atas video-video yang hari ini sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream. Kita akan jadikan bahan untuk berdiskusi. Silahkan teman-teman berikan opini, tanggapan kalian di kolom komentar. Sama-sama jaga yang namanya etika dalam bersosial media dan hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan bahas video yang pertama. Ini momen yang luar biasa ketika Mas Gibran ini menggendong seorang bayi dari dari orang tua yang terkena dampak bencana di NTT, teman-teman ya. Mas Gibran kelihatan makin ganteng pakai baju hitam, kemeja hitam, teman-teman ya. Gunung Meletus ya, kan saya kira. Sekarang nama perempuan. Enggak dikasih Siapa tahu. namanya? Tadi saya mikir tadi di mobil. Anaknya tenang banget. Iya. Biasanya 1 menit Mas melihat muncul langsung nama. Tunggu. Kayaknya lapar ini tuh ya. Lapar ya? Asinya sudah selesai. Nasinya lancar. Alhamdulillah lancar. Keren banget Mas Gibran. Makin dekat aja dengan masyarakat ya. Hari ini baru saja Resmi MA, Mahkamah Agung terbitkan SEMA, surat edaran Mahkamah Agungnya, kalau nggak salah ya. Akhirnya Roy dan Tifa lanjut ke sidang pokok perkara. Wah, akhirnya Hakim MA itu benar-benar sudah nggak tahan lagi dengan sikap tindak tanduk dari para terdakwa ini yang kelihatan mengulur-ulur waktu, teman-teman. Mahkamah Agung menerbitkan SEMA surat edaran nomor 3 tahun 2020. Ya. Kita akan coba tampilkan ini tentang pelimpahan dan juga penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan ada di layar belakang. Oke, tanggapan Anda seperti apa Bang Rifai melihat surat edaran yang baru saja diterbitkan oleh Mahkamah Agung? Ini bukan? Iya, betul. Pertama, ini yang memang kami tunggu, Mahkamah Agung bisa segera bersikap untuk menegaskan bunyi KUHP itu sendiri. Karena memang saya berbeda pandangan dengan Bang Alkatiri. Justru apa yang disampaikan Mahkamah Agung penegasan dari KUHP. Karena KUHP sendiri sebenarnya jelas sudah menegaskan pra-peradilan itu bisa dilakukan secara berulang sepanjang perkaranya masih dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap penuntutan. Sedangkan kalau sudah masuk ke persidangan maka tidak ada lagi pra-peradilan bisa diajukan. Sedikit ke bawah untuk melihat Di poin-poinnya. poin B-nya ini terlihat ya, pra-peradilan yang didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Jadi ini merupakan sebuah penegasan dari bunyi KUHP itu sendiri, khususnya pasal 163 ayat 1 huruf G ya, di mana bunyinya putusan pra-peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Jadi jelas bisa diulang-ulang tapi dalam konteks penyidikan dan penuntutan. Hari ini baru saja Mahkamah Penyidikan dan penuntutan kalau sudah masuk ke gelar perkara, masuk ke pokok perkara persidangan teman-temannya sudah tidak boleh ya. Next. Dokter Tifa bakalan Jadi ini yang menjadi perbincangan publik. Hakim MA tentu saja melakukan pemantauan tentang bagaimana kondisi hukum diimplementasikannya KUHP yang baru. Kemudian dimanfaatkan dengan prapit yang berulang-ulang padahal itu perkaranya sudah masuk ke sidang, teman-teman ya. Tapi mereka terus seolah-olah itu terhalang untuk masuk ke pokok perkara karena memanfaatkan pra-peradilan. MA mengeluarkan surat edaran SEMA ya. makin terancam Tifa begitu bakal boncos pra-peradilannya. katanya. Baik, terancam atau tidak sih sebenarnya spesifik yang diatur oleh SEMA itu kan bukan hanya case dari Dr. Tifa. Tapi setidak-tidaknya yang diatur adalah terkait dengan kepastian hukum terkait pengajuan pra-peradilan. Karena kalau kita melihat pengaturan pra-peradilan di KUHP yang lama, dia secara jelas mengatakan ketika pokok perkara sudah masuk, maka pra-peradilan menjadi gugur. Nah, di KUHP yang baru tidak ada seperti itu. Ini memang semata untuk memberi kesempatan kepada seseorang yang sudah dijadikan tersangka untuk menguji di forum pra-peradilan sejauh mana sebenarnya secara formil tindakan yang sudah dilakukan terhadapnya. Nah, tetapi ini menjadi juga ketidakpastian hukum akhirnya ketika kemudian pra-peradilan ini tidak ada batasannya. Nah, makanya dengan SEMA tadi yang sudah dibacakan, ketika sudah pokok perkara maka sebenarnya pra-peradilan yang diajukan tetap diteruskan, tapi tadi disampaikan ya tidak dapat diterima pada akhirnya. Nah, ini semata bikin capek aja ya. Sehingga sekali lagi sebenarnya pra-peradilan ini dia dibatasi juga ya. Pra-peradilan ini kan 7 hari. Pra-peradilan ini sebenarnya forum untuk menguji, tapi bukan juga berarti pra-peradilan ini di tanda petik jadi
jadi cara untuk ngulur-ngulur waktu ke pokok perkara. Karena pokok perkara ini kan yang terpenting ya, untuk menguji sebenarnya benar atau tidak terjadi tindak pidana dan pelaku inilah pelakunya gitu. Nah, sehingga dalam catatan kita melihat bahwa sebenarnya KUHAP yang baru ini tujuannya bagus untuk memberi perlindungan hak asasi manusia yang sebesar-besarnya. Tetapi di satu sisi kepastian hukum juga harus dijaga gitu ya. Dan SEMA tadi memang menjawab. Karena memang setelah pemberlakuan KUHAP kan baru terlihat juga ya bahwa ternyata pra-peradilan ini kok seperti nggak ada batasnya ini. Kalau kita melihat memang objek pra-peradilan memang banyak di dalam KUHAP yang baru ini di 158. Termasuk upaya paksa. Upaya paksa juga ada beberapa, banyak sekali. Sehingga kalau dikali-kalikan bisa sampai 15 kali pra-peradilan dengan objek yang berbeda. Nah, ini kan akan tidak ada kepastian hukum sama sekali pada akhirnya, dan sampai kapan pokok perkaranya juga tidak jalan-jalan seperti itu, tidak kunjung di sidang. Dan yang menjadi catatan juga dari perspektif penegak hukum, kalau semisal ini ada penahanan, ya barangkali karena di case ini tidak ada yang ditahan ya. Kalau penahanan kan terbatas waktu ya, ada batasan waktu. Nah, kalau tersangkanya ditahan, maka ini kan kejar-kejaran juga penegak hukumnya. Sampai kapan ini pra-peradilannya? Nah, sehingga kemudian SEMA tadi sebenarnya menjadi memberikan kepastian hukum mengenai pra-peradilan. Bukan hanya di case-nya Dr. Tifa dan Mas Burhan, RS. gimana nih? Sudah ada SEMA nih sekarang. SEMA itu kan mengatur bahwa pra-peradilan tetap bisa berjalan paralel dengan pokok perkara. Walaupun nanti ujungnya adalah ditolak. Tetapi kan kita ini baru SEMA, Pak. Kita akan menguji juga nanti undang-undang ini. Akan kita judicial review tentunya. Jadi kalau dari pihak Dr. Tifa tidak khawatir ya, dan justru strict pada strategi yang sudah disiapkan. Iya, kami tidak ada khawatir sama sekali. Karena memang pra-peradilan yang kami tempuh itu bukanlah untuk mensiasati waktu persidangan dan lainnya. Kami bukan mengulur waktu, tapi kami ingin mencari kepastian penegakan hukum berjalan dengan sesuai undang-undang. Silakan saja, itu pun dijamin di dalam SEMA. Tapi ketahuilah ujung-ujungnya ditolak. Ujung-ujungnya pasti ditolak. Next ya teman-teman ya. Salut MA terbitkan menjadi apresiasi dulu perbincangan ya kepada Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung begitu cepat merespon ketika tim kami, tim hukum dan relawan Jokowi minggu yang lalu melakukan konferensi pers dan memohon dengan sangat kepada Mahkamah Agung untuk memberikan minimal surat edaran Mahkamah Agung. Dan kita sangat mengapresiasi atas SEMA pada tanggal 18 ini. Nah, isinya sudah jelas sebetulnya. Kalau kita baca butir B, butir C itu jelas bahwa pendaftaran peradilan itu, prapit itu, kalau sudah ada pokok perkara sebelumnya dilimpahkan, maka pasti digugurkan atau dikatakan prapitnya tidak dapat terima. Artinya perkaranya Ibu Tifa ini kan sudah yang kedua. Yang pertama kan dikatakan batal demi hukum, dan sekarang JPU merubah atau merevisi dakwaannya sehingga bukan perkara baru. Memang daftarnya perkara baru, tetapi melanjutkan atas dakwaan yang batal demi hukum tadi. Jadi menurut saya pasti tidak diterima. Ya. Manapun upaya dari kita hormati kuasa hukum dari Dr. Tifa. Jadi trending perbincangan hari ini adalah surat edaran Mahkamah Agung, teman-teman, yang seperti memberikan batasan untuk ruang gerak dari strategi-strategi orang-orang yang hari ini seolah-olah menghindari pokok perkara di persidangan, teman-teman. Good job ya. Dari kakak kandung WR Supratman. Antea Putri, Cicit dari WR Supratman mempersembahkan lagu asli Indonesia Raya. Dan saya akan kayak orang bule, teman-teman ya. Lagu Indonesia Raya 3 stanza dalam rangka HUT ke-81 Hari Jadi Jawa Tengah dan HUT ke-81 Indonesia Merdeka. Indonesia, ini yang asli kah? Serius ah teman-teman. Di sanalah aku berdiri menjaga pandu ibu. Menjaga pandu ibuku, ini yang asli kah?
Indonesia kebangsaanku. kebangsaan tanah airku. Marilah kita bersama Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku jiwaku sama. Bangsaku jiwaku ya. Ini teks aslinya mungkin ya. Untuk Indonesia Raya, Indonesia negeriku yang bersatu, Indonesia Maaf ya. Indonesia. Begitu nada aslinya mungkin ya. Next ya. Jadi menurut lu Roke Gerung ungkap kekhawatiran mahasiswa dikendalikan pihak tertentu. Betul itu Pak, betul itu Pak Roke. masal ini itu tidak relevan menjelang Agustus ini, Nyor? Ini upaya dibuat untuk ngomporin BEM. Dan BEM merasa, ngapain kalian nuntut kita kalau kalian bisa lakukan sendiri? Kan yang namanya revolusi itu selalu dimulai, cuman ada satu ingatan, kerusuhan itu 74 mahasiswa. Di belakangnya ada tentara, demikian juga 65, di belakangnya ada tentara tuh. Nah sekarang mahasiswa tahu bahwa dia nggak mau dikendalikan tentara. Agustus 25 tentara juga? Iyalah. Agustus 25? Iya itu menurut analis New York Times, analis Indonesianis itu. Ya belum dibuka problemnya, tetapi mahasiswa menduga itu, maka mereka merasa, waduh, kita bisa diumpankan dong. Apalagi anak-anak UI mah ada jadwalnya, gue tahu tuh jadwal demo anak UI, di mahasiswa gue semua kan. Dan mereka tahu bahwa mereka lagi dipancing untuk jadi martir. Iya, paling nggak jadi martir. Lebih positif sedikit. Roke Gerung udah makin positif ya teman-teman ya. Tahu kalian, tahu kalian. kelompok oposisi mengadakan upacara bendera di pinggir laut. Nah, gimana? Nggak tahu entah kebetulan atau apa, Said Didu ditunjuk sebagai pembina upacara. Pembina upacara. Said Didu jadi pembina. Siapa pembaca undang-undang dasarnya pun? Udin, kebagian tugas sebagai pembaca undang-undang dasar 1945. Aku nggak tahu entah apa tugasnya, tapi Sunarko juga hadir. Bayangkan kalian, seorang mantan Danjen Kopassus lebih memilih untuk upacara bendera di pinggir laut daripada di Istana Negara. Ada-ada aja orang ini, Bang. Ada aja orang ini, Bang. Tapi masih mending lah, masih mending mereka ini. Daripada kabinet bayangan sampai sekarang nggak ketahuan upacara di mana. Aduh, kita lihat dulu saya di dunia. Kita lihat dulu. Pak Narko minta maaf. Ini minta maaf sekali, Pak. Bapak sebagai mantan Danjen Kopassus, sebagai orang sebetulnya salah satu orang yang paling dihormati di kesatuan ya, harusnya Bapak gabung dengan orang-orang yang berkualitas, Pak. Iya. Kok Bapak gabungnya di situ sih? Harusnya Bapak gabung bersama dengan orang-orang yang upacara benderanya di istana, Pak. Minimal IKN lah kan, Pung. Di pinggir laut dia upacara bendera. Aduh, jadi ku bilang sama kalian ya, ini mereka ini kayaknya mereka ini udah nggak satu kelompok lagi sama Roy Suryo, Refli Harun, Tipa dan lain sebagainya. Ya, udah enggak ya? Udah pecah kongsi mereka, makanya ku bilang sama seperti yang disampaikan Rismon kemarin, sesungguhnya mereka itu sebetulnya ya tidak ada apa-apanya. Mereka itu sedikit. Kenapa bisa banyak? Nampaknya banyak itu karena ada duit. Apalagi Abraham Samad janji juga nggak ada yang bisa nggak bakal maju dan lain sebagainya. Kalau Sinudin juga ngomong gitu nggak bakal apa nggak? Ya buktinya begini. Kok sekarang bilang nggak sesuai apa gimana otak itu? Nah ini menarik dengan nama yang tadi. Oke, kita next teman-teman ya. Opung selalu dengan candaannya teman-teman ya. Anda diam. Kenapa Cok? Siapa kalau mau diam? Biarkan saya mengatur mereka. Ngancam. Saya akan
Merasa paling panglima. Saya akan minta mereka terobos. Anda diam. Saya akan atur anak-anak saya. Saya akan lawan. Dek. Pak polisinya nggak mau dengerin. Anda diam, Anda siapa? Pakai tata tertib. Komando anak-anak saya, Anda diam. Saya akan komando anak-anak saya. Udah banyak kali anak kau. Anak maksudnya anak-anak adik-adik kelas mungkin ya, mahasiswa ya, bukan anak-anak biologis. Anda diam. Mikir bisu. Kalau Anda masih berbicara dan tidak membiarkan saya mengatur mereka, saya akan suruh mereka terobos. Aja. Karena saya melihat teman-teman saya sudah Aduh, capek deh. Mending Anda ikut sama Mas Gibran ke NTT sana, bantu tuh korban-korban yang terdampak gempa. Ya, itu lebih manusiawi, itu lebih bermartabat, itu lebih diakui oleh masyarakat. Ya, teriak-teriak di sini. Ada tuh anak dari 6 orang dari UI yang ikut Mas Gibran ke NTT. Ya, itu lebih mulia. Itu lebih kami respect. Rival. Next ya. Tifa disebut akan dipanggil paksa. Pemanggilan paksa sedang disiapkan oleh pihak kejaksaan untuk menghadirkan kembali Tifa Ausiatyasuma di sidang lanjutan atas pokok perkara dengan Tifa dalam status sebagai terdakwa. Informasi yang dihadirkan beberapa kolega yang menemukan alasan yang cukup kuat bahwa dalam sidang yang lalu Tifa sepertinya memang tidak kooperatif. saya ini akan menjadi terdakwa setunda hati mereka. Padahal saya sudah diputuskan batal demi hukum. Bahkan tersangka pun batal demi hukum. Karena semua Sakarep mula Dokter Tifa. Ada yang masih kecewa. Gibran selalu bekerja untuk rakyatnya. Terus, lah bagaimana dia udah jadi wapres, ya kan? Terserah Anda setuju tidak setuju dan milih tidak milih, kan dia udah jadi wapres dan jadi wapres dia sampai 2029. Harus diterima ya. Harus diterima. Ini sekali lagi permainan bernegara. Yes. Ya nggak usah baper gitu loh. Ya udah. Oke. Nanti jangan dipilih lagi kalau nggak mau gitu. Wis. Hidup Gibran. Ini yang kaum pembenci yang sedikit tadi nggak suka lihat kalau kayak gini. Takut kali mereka, teman-teman ya. Takut sekali mereka Gibran nanti jadi presiden. Keren sekali teman-teman. Kita next dulu. Dokter Tifa Tifa memang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Isu ijazah palsu Jokowi sudah ada sejak 2019. Dilempar pertama kali oleh Umar Khalid Harahap lewat akun Facebook pribadinya. Beberapa nama sempat ikut nimbrung sebelum Tifa. Ada Bambang Trimulyono, penulis Jokowi Undercover, ada Egy Sujana, ada Muhammad Taufik. Roy Suryo sudah lebih dulu masuk dengan analisis soal watermark dan kejanggalan dokumen yang ia klaim temukan sendiri. Tifa baru masuk sekitar 2025 lewat sebuah cuitan. Dia membandingkan dua foto yang diklaim foto wisuda Jokowi. Hidung, bibir, gigi di dua foto itu katanya milik dua orang yang berbeda. Sebagai dokter yang lulus mata kuliah anatomi 15 SKS pasti tahu tulisnya waktu itu. Cuitan ini yang bikin namanya mulai dikenal luas. Cuitan itu viral, sejak itu cuitan kayak burung ya. Kalau burung kicauan ya. Jokowi ini orang yang sangat percaya data, kita sudah pernah mention sebelumnya, dan dia juga sangat terukur, sangat terencana gitu ya. Jadi positif sekali sama Pak Jokowi tempo ini. Rajin turun ke bawah. Gitu, rajin lain dulu, lain sekarang. Dan manuver-manuver politiknya juga sejauh ini unstoppable. Dia sebagai mantan presiden sudah terlihat nggak takut nih ketika kemudian dia vis-a-vis katakanlah dengan Prabowo, ya kan? Dia nggak sungkan untuk kemudian mengkampanyekan PSI di mana-mana gitu. Dan kita juga tadi sempat nanya,
Bapak kan dipantau juga sama istana gitu kan, dia ketawa aja gitu ya. Jangan lupakan Pram, winning rate 100%. 100%, betul. Dan bahkan tadi Pram nanya, jangannya Bapak mempersiapkan Jan Etes. Jawabannya nanti ya di wawancara. Oke, udah sangat mendalam nih cerita dari awal kita wawancara Jokowi hingga ya sedikit-sedikit teaser soal. Ya teman-teman ya, lain dulu lain sekarang. Dulu menyerang, sekarang jadi kawan. Semua akan termul pada waktunya. Ada tuh teman-teman yang komen, Bang, bikin dong kaos yang tulisannya semua akan termul pada waktunya. Jangan teman-teman ya, semua akan indah pada waktunya. Itu yang seharusnya. Nah, kalian yang mau pesan kaos, saya akan lawan ya. Itu kaos Pak Jokowi, sebentar saya coba tunjukkan ya. Saya sudah posting. Teman-teman nanti lihat, bisa dilihat postingan channel YouTube ini. Saya sudah mengirimkan link untuk pemesanan. Ini sesuai request dari kalian. Kaos, daripada kita melihat Roy Suryo pakai kaos-kaos ini, ya apa teman-teman ya? Ini dia ya. Ini begini modelnya. Saya akan lawan kaosnya. Ya. Saya akan lawan. Sini sudah ada teman-teman. Ini limited edition ya. Hanya 22 orang yang memiliki kaos ini di seluruh Indonesia, teman-teman. Ini juga ada kaos pria Solo itu. Buat kalian yang mau melakukan pemesanan, saya nanti akan sertakan link pemesanan di kolom komentar, saya akan sematkan. Saya pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.